Mungkin nanti ada sedikit permainan dari kami untuk rekan-rekan sekalian. Diharapkan nanti untuk membagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Iya. Iya. Pak, lihat Pak, ada kebakaran besar di mall dekat sini Pak. Mana? Ini nanti Pak. Dari akun siapa? Dari akun info viral, foto asapnya itu besarnya Pak. Wah iya, tapi itu tapi editan nanti. Tapi banyak komenan yang panik Pak. Panik. Iya. Nah, coba kita tengok dulu di kodak berita itu terbaru. Aduh. Oke, boleh kita cek dulu ya. Tidak ada. Tidak ada berita apa. Nah, misalnya kok info yang kedapat kok hoax sebenarnya. Bikin panik lah ya. Yo, tengok dari fotonya kok hasilnya editan AI. Nah, jadi jangan mudah percaya nanti. Sekarang tuh zaman AI, apa bisa dibikin kayak Oh iya. Kasih ya Pak ya. Jadi itulah tadi contoh dari berpikir kritis yang dimana kita sebagai mahasiswa harus menelaah terlebih dahulu informasi yang kita lihat di media sosial. Apalagi sekarang kan banyak zamannya berita yang hanya untuk mencari sensasi dan membuat orang lain. Selanjutnya kita ke contoh yang berpikir tidak kritis. Pak, tengok Pak, ada kebakaran besar di mall dekat sini Pak. oh iya nanti. Itulah tengok besarnya api ini kan. Yo, tadi yang ke situ tadi belum kebakaran. Mungkin belum bayar ya. Yo, bagaimana kalau kita itu beda? Kamu ke kawan-kawan. Yaudah kita sebarkan aja lah ke kawan-kawan dah, biar tahu infonya kalau mall dekat situ kebakaran. Semoga tidak ada korban jiwa ya dalam kejadian ini ya. Ya, semoga tidak ada. Dan mungkin itu tadi contoh dari berpikir tidak kritis, jangan langsung percaya hoax yang disebarkan oleh orang. Baik untuk kawan-kawan sekalian, langsung saja kita membagi 4 kelompok. Di sini kami ada 4 soalan, masing-masing dari perwakilan kelompok boleh untuk maju mengambil salah satu dari soal ini, kemudian menjawab dan memberikan analisis kritis kalian terhadap soal yang kami berikan. Boleh? Silakan masing-masing per kelompok dibagi. Ini 6 orang, batas Anissa Ayu, terus dari Dea sampai Cici, dari sampai Keitan, terus itu 3 udah apa ya? Boleh masing-masing perwakilan kelompok maju ya. Oh, Dea. Satu kelompok. Kalau 3 kelompok apa lah? Ya kamu 3 ya. Udah boleh, silakan dijawab.
ada nyawa yang terancam, itu bagaimana? Itu hal yang berbeda. Secara moral, orang itu mengambil orang lain kan salah. Tapi kalau misalkan orang itu mau berusaha, misalkan bekerja atau yang lainnya, itu kan masih ada cara lain. Kita harus dengan mencuri. Mungkin bisa dengan meminjam lebih dulu. Tapi kalau misalnya itu dalam keadaan terdesak, Walaupun dalam keadaan terdesak kan tetap ada tetangga orang terdekat yang kita itu. salah. Karena kalau menurut kami Terima kasih. Boleh. Tadi Kalau menurut kami ada dua konteks. Yang pertama salah, yang kedua benar. benarnya itu bagaimana? Benarnya itu begini, misalnya kan seseorang itu dalam kondisi sangat keras. Jika orang itu miskin, seperti biasanya kan orang pinggiran itu kan tidak memiliki apa-apa kan. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain dengan mencuri. Karena mereka sudah berusaha seperti meminta tolong kepada tetangga, kerabat, saudara, segala macam. Itu mereka tidak mendapatkan bantuan. Jadi pilihan terakhir mereka hanya bisa untuk mencuri. Walaupun dalam konteks moral itu salah, tetapi dalam kehidupan apabila kita terdesak, mungkin menurut kami itu tidak masalah. Karena apabila mereka tidak mendapatkan obat tersebut, ada nyawa yang terancam. Mungkin gitu deh. Oke, kami bersembunyi bersama sekelompok orang dari kejaran musuh. Seorang bayi menangis keras jika tidak dihentikan. Semua akan tertangkap. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu akan membungkam bayi hingga meninggal untuk menyelamatkan banyak orang? Tidak. Kenapa tidak? Kan cuma satu bayi yang menangis dan orang yang bersembunyi ini tadi banyak orang. Masa banyak orang tidak bisa menenangkan satu bayi? Jadi banyak orang ini tadi akan menenangkan bayi tersebut sehingga mereka bisa bersembunyi dari kejaran musuh. Oke. Kalau menurut kalian gitu ya. Tapi kalau konteksnya seperti ini, bayi tadi apabila dia itu nangis bersuara, gitu kan, itu posisi tempat kalian bersembunyi langsung ketahuan. Apa tindakan kalian? Itu mana? Tidak kan jadi kan? Kamu lagi sembunyi nih, kamu lagi sembunyi. Misalnya kamu berkelompok itu ada 6 orang, sama satu bayi. Bayi ini nangis. Posisi kamu sembunyi itu tidak terlalu jauh sama penjahat yang mengejar tadi. Ya udah kayak ini, satu orang bawa bayi, 5 orang ngehalang penjahatnya. Setelah penjahatnya lengah, nyumpahin. Yuk kan setuju dah kamu? Penjahat itu kan sekelompok penjahat. Nah, 5 orang kita Kalau konsepnya gini kan, kalau kalian tuh bersembunyi dari kejaran penjahat, berarti penjahat tuh positif membawa senjata kan? Bisa jadi senjata api ataupun senjata. Tidak kan? Kayak gini kok. Pasti lari dari kejaran penjahat nih. Terus bersembunyi di satu tempat. Yang pertama nih bayi yang kamu bawa itu tenang, tiba-tiba nangis. Satu pertanyaannya, kenapa dibawa bayi? Iya. Loh, dia kan punya anak. Kan kamu kan korban di sini ceritanya tuh. Bisa memanfaatkan
AI atau pengguna GIG? Pengguna, karena pengguna yang memiliki pilihan untuk menggunakan dengan baik atau tidak. Jadi kesalahannya juga pengguna. Untuk apa yang pengguna? Terima kasih. Baik, itulah tadi paparan materi dari kami. Terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.